Good morning, selamat pagi. Dan akhirnya hari ini aku di Jogja lagi di Hotel Tentrem. Hari ini aku mau sarapan. Sarapan pagi ini banyak variannya ya, karena aku sedang diet. Jadi nggak makan yang aneh-aneh dan nggak macem-macem. Jadi tetap makan padat yang bisa kita punya. Jadi nggak bagus kalau makan jus. Kenapa? Biar tubuh kita mengenal apa yang kita makan dan kita punya juga ini kita berfungsi. Oke, ikutin terus ya. Gimana aku makan terus kemana aja vlog aku hari ini. Thank you untuk supportnya. Sekali lagi thank you. Terima kasih. Sehat selalu buat semuanya. Sarangin. Nah. Ini ada kupat tahu Magelang, nasi lengko, ketoprak, pecel, menggiurkan sih ya pecelnya. Wow, gorengan, prohibitif. Verboden kita makan gorengan. Di sini ada nasi-nasian. Ini sayur semacam capcay gitu, terus ada ayam kecap. Kita cari yang lain. Di sini ada bubur lemu. Nah, seperti ini penampakannya bubur lemu. Aku enggak lah ya kalau bubur-buburan. Aku belum makan nasi. Nah, ini ada gudeg yujum. Tuh, gudeg yujum. Ada gudeg yujum. Gudeg ibu kota, gudeg yujum. Itu ada dawet ireng sama bubur sumsum beda ya. Kalau bubur sumsum di mana Mbak? Ada Mbak? Oh, ada di sana ya. Oh, kalau ini lebih ke jajan pasar ya. Oke, terima kasih. Ini jajan pasarnya ada lupis tuh, ada lupis. Nah, ini kesukaan aku. Ini ada bubur sumsum, ini ketan hitam, ini cemilnya, ini kacang hijau. Oh, ini ada bubur cenilnya, ini bubur sumsum hijaunya. Nah, ini bubur sumsum yang putihnya. Oke, kita ambil dulu. Oke, akhirnya aku sarapan dengan 2 telur ceplok, kacang merah dan saus. Terus ini pemanisnya aku ambil sedikit bubur sumsum dan aku minum teh. Oh ya, ada satu lagi aku ambil saladnya. Oke, selamat makan, selamat sarapan. Guys, ini cuman penampakan. Iya. Terima kasih. Ini cuman penampakannya mie godok. Tapi aku cuman mau sayurannya aja gitu. Terus aku ada order ini americano pakai ice. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita cobain ya. Kita cobain mie godoknya, tapi itu aku cuma mau coba sayurannya aja sama si kuahnya. Ya ada suiran ayamnya juga loh. Jadi aku tuh belum boleh makan si noodle-nya. Kenapa? Karena aku bertekad ya di diriku sendiri, kalau aku belum mencapai berat badan yang ideal. Tapi ideal menurut aku ya gitu, karena kan aku kan kecil ya. Jadi kalau aku gendut, sepulangnya aku dari kemarin tuh ada laler ya, dari Eropa, aku tuh sempat melonjak ke 55-56. Padahal awalnya tuh aku sudah di 52. Nah, maaf, itu nuruninnya lagi ke berat badan si 52 itu setengah mati. Jadi aku harus Oke, jadi pas kemarin tuh maaf ada kecelakaan. Handphonenya jatuh. Maaf ya, kan ngevlog sendiri, aku kan gak punya asisten. Ya maklum lah, kan ekonomi pas-pasan. Terus jadi itu berat badan tuh naik tuh ke 55 sampai 56. Mulai lah aku visit lagi ke ahli gizi. Nah, dari ahli gizi itu aku dipantau. Pertama kan ke dokter karena aku cedera bahu ini ya. Jadi aku tuh semua tuh
ditumpu tuh sekarang tuh di kanan, bawa tas apa. Akhirnya yang tadinya nih udah bener, udah segini, udah simetris, sekarang tuh jadi kebiasaan miring lagi gitu. Karena ini tuh kompensasi karena ini nggak kuat, jadi kalau aku ngangkat tuh semua ngangkat sampai belakangku yang ikut, karena iniku tuh joinku yang nggak kuat gitu. Udah lah ya, balik lagi ke berat badan. Naik tuh aku ke 55 sekian, mentok di 56. Panik dong gitu. Udah panik, aku ke ahli gizi. Terus sama ahli gizi dikasih lah cara sebenarnya diet tapi dengan pola makan yang benar. Jadi aku setiap hari itu makan, aduh mas keretanya berisik ya. Aku makan jadi dengan kalori, intake kalori yang kita masukin itu seharian itu cuma 800 kalori gitu. Nah 800 itu gimana ngitungnya ya? Untungnya ya si ahli gizi itu dia ada juga tabel-tabelnya dan dia kasih ukurannya. Nah aku tuh menjalani diet sendiri ya. Dulu tuh aku tuh punya timbangan makanan, juga timbangan badan, semua yang digital. Kenapa? Karena kalau kita ke ahli gizi atau di Google aja, di Google ya. Tapi aku nggak tahu ya di Google itu tepat nggak, karena kan percuma dong orang sekolah ahli gizi, sekolah dokter kalau di Google itu precisely 100% ngapain buang-buang duit buat sekolah kan? Nggak mungkin 100% sih menurut aku ya. Jadi misalnya kita nimbang gitu 20 gram brokoli, nah itu kalorinya berapa, daging berapa gram kalorinya berapa. Nah itu aku timbang awalnya tuh gitu, emang rada capek sedikit awal, tapi kan lama-lama apal, oh ini tuh segini, jadi kira-kira aja. Nah aku selalu kan aku kurangin, jadi aku kira-kira karena udah apal kan, udah keseringan gitu bertahun-tahun, jadi udah apal, oh segini, ini paling cuma berapa gram gitu. Nah terus aku kurangin juga, misalnya aku sih nggak yang diet ketat-ketat amat, kayak tadi aku mau makan bubur sumsum, udah aku coba aja 2 sendok udah, tapi nggak pakai yang macem-macem, nggak habis ya udah, nggak habis lah, nggak apa-apa di hotel ini, dalam hatiku gitu ya. Ya udah, akhirnya sekarang tuh dari 56 sekian ya, itu udah puncaknya banget dan aku udah stres banget. Kenapa? Karena kan nanti juga sendiku tuh nggak bakal sembuh-sembuh, karena nanti kan lemak, urusannya lemak itu kan otot ya. Terus darahku nanti nggak lancar ke otot, akhirnya ke sini cervical. Gue nggak tahu ya, gue bukan dokter, tapi karena pengalaman yang terjadi di keluargaku yang peredaran darah mampet apa segala itu kan awalnya tuh dari lemak gitu yang menyumbat gitu. Nah takut kan, akhirnya lah turun dengan diet itu. Makanya ada di vlog aku yang sebelum ini kan ada, aku tuh lagi masa induksi 3 hari gitu, jadi itu kayak detox gitu. Itu bukan nggak makan, jadi aku makan tuh cuma sayur dan buah cuma 3 hari gitu ya, cuma 3 hari sayur dan buah dengan asupan juga 800 kalori per hari gitu. Nah terus udah selanjutnya itu selama 2 minggu. Terus 2 minggu berikutnya boleh aku sayur, buah, telur gitu. Terus 2 minggu berikutnya boleh tuh ditambah sayur, buah, telur, boleh telur atau protein yang lain kayak ayam, ikan, daging gitu. Tapi tetap semuanya itu 800. Nah terus ada juga si ahli gizi tuh ngasih ada patokan gitu, misalnya ada kayak lu craving tuh kepengenan banget gitu ya makan mie, makan noodle, dia ada kayak shirataki tapi ini bahkan lebih low kalori lagi, dia tuh kayak rumput laut tapi enak dimakannya gitu. Terus mereka juga berbumbu, jadi nggak ada yang hambar-hambar gitu, nggak ada. Sebenarnya kita tuh dietnya sih gampang ya, cuman kita kadang nahan nafsunya itu, nahan lapar. Yang namanya orang Indonesia kan kalau belum ketemu nasi belum makan. Tapi kalau aku sih nggak ketemu nasi nggak apa-apa. Aku tuh yang susah kalau nggak punya duit, itu susah gitu. Ya udah pokoknya gitu aja diet aku. Akhirnya aku sampai turun di angka 53 gitu. Tapi masih 53, ya. Kadang 53,5, 53,7 gitu. Nah, aku kalau belum mencapai targetku minimal di balik lagi ke 52 atau targetku kan ke 50. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia kan metabolisme kita kan melambat. Karena metabolisme melambat, terus peredaran darah segala macam kan juga pasti melambat. Tapi kan tubuh kita perlu juga
ngasih oksigen ke otak kan perlu, kalau nggak mati kita, sedetik aja nggak dapat oksigen mati. Ya gitu deh pokoknya ribet lah kalau aku ngoceh melulu gitu, pokoknya kayak begitu. Pokoknya aku sekarang tuh lagi diet untuk sehat, jadi bukan diet untuk tampil langsing ketimpringan gitu, nggak, jadi diet untuk sehat. Nah tapi kan bonusnya jadi kelihatan penampilannya lebih cantik, lebih seger gitu. Ya udah gitu aja Besti, pokoknya nggak boleh lingkar pinggang lebih dari 80. Nah saat ini lingkar pinggangku tuh di 77, hips aku itu di 80 sekian gitu, jadi aku selalu di maintain di bawah 80 begitu. Oke, ikutin terus keseruan aku ya. Thank you for support my channel as always. Dadah.